I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Klasemen Grup B Piala Asia 2023, Australia di puncak, India posisi buncit. Hasil Piala Asia 2023, alot sejak awal laga, Suriah sukses tahan imbang Uzbekistan. Indra Syafri cari pemain berkualitas lewat uji coba Timnas U20 Indonesia di Jakarta. AFC beberkan 5 laga fase grup Piala Asia 2023 yang layak ditonton, ada Timnas Indonesia. Kita lanjut beritanya, tapi jangan lupa untuk bantu subscribe dahulu channel ini agar admin bisa terus update berita sepak bola untuk kamu. Klasemen Grup B Piala Asia 2023, Australia di puncak, India posisi buncit. Australia sementara mengunci posisi puncak klasemen Grup B Piala Asia 2023. Dua pertandingan dari Grup B sudah digelar pada Sabtu, 13 Januari 2024, dan Minggu. Laga dibuka dengan pertarungan antara Australia melawan India. Selanjutnya, duel alot tersaji saat Uzbekistan berhadapan dengan Suriah. Australia sukses membuka perjalanan mereka di Piala Asia 2023 dengan solid, bertarung di Ahmad bin Ali Stadium, tim berjulukan Socceroos tersebut sukses mengalahkan India dengan skor 2-0, gol pembuka kemenangan Australia dicetak oleh Jackson Irvine, 50. Irvine mendapatkan bola di luar kotak penalti dan tendangannya mulus menjebol gawang India. Selanjutnya, gol Jorgen Bos pada menit ke-73 sukses memastikan kemenangan Australia. Laga selanjutnya antara Uzbekistan versus Suriah berjalan alot. Pertandingan yang digelar di Jasim bin Hamad Stadium berakhir dengan hasil imbang 0-0 bagi Suriah. Hasil ini tentu jadi catatan positif karena mereka sukses mencuri poin di laga perdana. Apalagi, mereka akan berhadapan dengan Australia dan India di laga selanjutnya. Kegagalan Uzbekistan mendapatkan poin penuh di laga ini membuat mereka sementara tertahan di posisi ketiga klasemen sementara. Laga selanjutnya akan mempertemukan Suriah dengan Australia pada 18 Januari. India akan bertarung dengan Uzbekistan pada tanggal yang sama. Jika Australia sukses meraih kemenangan, maka peluang mereka lolos ke babak 16 besar akan terbuka lebar. Hasil Piala Asia 2023, alot sejak awal laga, Suriah sukses tahan imbang Uzbekistan. Timnas Uzbekistan dan Suriah bermain imbang dengan skor 0-0 dalam babak penyisihan Grup B Piala Asia 2023 di Jasim bin Hamad Stadium, Minggu 14 Januari. Laga ini jadi pertandingan kedua di Piala Asia yang berakhir dengan hasil imbang. Kedua tim terlihat sama-sama bermain hati-hati dalam membangun serangan, akibatnya, duel justru terjadi di lapangan tengah dan gagal menembus pertahanan lawan, gagal meraih 3 poin di laga perdana. Suriah tertahan di posisi kedua dan Uzbekistan mengunci peringkat ketiga klasemen. Uzbekistan langsung mengambil posisi menyerang sejak babak pertama dimulai. Ancaman pertama dari Suriah lewat Ibrahim Hesar, 6. Lepas dari kawalan bek lawan, tendangan Ibrahim hanya melebar tipis di sisi kiri gawang Uzbekistan. Masuk menit ke-27 kedua tim masih kesulitan membuat peluang emas. Suriah mendapatkan kesempatan lewat Ammar Ramadan pada menit ke-39, kesulitan menembus pertahanan lawan. Ammar melakukan inisiatif dengan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti tapi masih melebar tipis dari sasaran. Tidak ada gol tercipta. Babak pertama ditutup dengan skor imbang 0-0. Membuka babak kedua, Uzbekistan langsung memasukkan Sherzod Nasrullayev dan penyerang Abbosbek Faizullayev untuk memecah kebuntuan. Uzbekistan mendapatkan peluang tendangan Abbosbek Faizullayev, 52, dari sisi kanan. Tendangan mendatar Abbosbek melebar tipis di sisi kanan gawang yang dijaga kiper Ahmad Madene. Kembali, kedua tim masih kesulitan dalam membongkar pertahanan lawan. Pemain Uzbekistan dan Suriah hanya terlibat duel di lapangan tengah hingga menit ke-70. Suriah mencoba melakukan rotasi di lini depan dengan memasukkan penyerang Fadio Usef, 73. Ibrahim Hesars mencetak gol pada menit ke-77.
Indra Syafri cari pemain berkualitas lewat uji coba Timnas U20 Indonesia di Jakarta. Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri ingin mencari pemain berkualitas lewat pertandingan uji coba rutin setiap pekan di Jakarta. Pernyataan itu dilontarkan Indra Syafri pasca memimpin Timnas U20 Indonesia melakoni laga uji coba melawan Bayangkara FC pada Sabtu, 13 Januari 2024. Menurut Indra Syafri, saat ini Timnas U20 Indonesia tengah menjalankan program mingguan dalam roadmap yang mereka miliki. Tim Liga 1 yang ada di Jakarta menjadi tujuan utama pelatih asal Medan itu sebagai lawan Timnas U20 Indonesia di laga uji coba rutin setiap Sabtu. Keputusan melawan tim-tim Liga 1 di Jakarta bukan tanpa sebab. Ada alasan kuat yang membuat Indra Syafri memutuskan demikian. Pelatih yang membawa medali emas SEA Games 2023 pulang ke Indonesia itu sedang mencari pemain berkualitas untuk tim asuhannya saat ini. Namun banyak kriteria yang ditetapkan Indra Syafri, mulai dari kemampuan fisik, individu dan taktikal secara tim jadi pertimbangannya. Hal itu juga berlaku untuk para pemain yang ada di skuad Timnas U20 Indonesia saat ini. Penggunaan alat sport science pun diterapkan. Indra Syafri tampak serius dan sangat berhati-hati membentuk timnya, sebagai persiapan menyongsong agenda penting di tahun 2024 untuk kami mencari pemain-pemain yang benar-benar berkualitas, ucap Indra Syafri seperti dikutip Superball ID dari bolasport.com. Uji coba hanya satu item saja jadi kita, dari mulai profil medis, profil fisik, profil DLL, termasuk kemarin kita melakukan tes faal, ya dengan alat-alat sport science kita. Kemampuan individual taktikal dan grup taktikal dan tim taktikal, kita melihat bagaimana dia mencerna taktik-taktik sederhana kita dan kita melihat dari uji coba, imbuhnya, setidaknya ada 3 agenda penting yang akan dijalani Timnas U20 Indonesia asuhan Indra Syafri di tahun 2024. AFC beberkan 5 laga fase grup Piala Asia 2023 yang layak ditonton. Ada Timnas Indonesia, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, baru-baru ini membeberkan 5 pertandingan yang layak ditonton di fase grup Piala Asia 2023. 5 pertandingan tersebut disebutkan oleh AFC dalam sebuah artikel yang dimuat di laman resminya. Salah satu pertandingan yang menurut AFC layak ditonton adalah duel Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam. Pertemuan dua wakil Asia Tenggara itu akan tersaji pada matchday kedua. Grup D, Jumat, 19 Januari 2024, baik Indonesia dan Vietnam sama-sama tidak diunggulkan dibandingkan dua pesaing mereka di Grup D, Jepang dan Irak. Jepang dan Irak memiliki peluang besar untuk finish di posisi 2 teratas sekaligus menyegel tiket ke babak 16 besar. Alhasil, Indonesia dan Vietnam dinilai hanya akan memperebutkan 1 dari 4 tiket jalur peringkat ketiga terbaik. Oleh karena itu, pertandingan kedua tim diprediksi akan menyajikan tontonan yang menarik. Indonesia dan Vietnam adalah dua tim yang sudah tidak asing lagi satu sama lain, tulis AFC. Kedua tim ini sudah berkali-kali saling berhadapan dan menciptakan banyak pertandingan berkesan di Piala AFF. Terakhir, Vietnam menang dengan skor agregat 2-0 di babak semifinal Piala AFF edisi 2022. Namun pertemuan 19 Januari mendatang akan sangat spesial karena ini akan menjadi pertemuan pertama kedua tim dalam 52 tahun di Piala Asia. Vietnam berharap bisa mengulang prestasi di 2019 dan kembali tampil di babak sistem gugur. Namun kali ini mereka harus melakukannya di bawah pelatih baru Philippe Troussier sejak kepergian Park Hang-seo. Sementara itu, Garuda asuhan Shin Tae-yong kembali tampil di Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 2007 ketika menjadi tuan rumah bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam, dengan persaingan yang ketat antar supporter. Keduanya mengincar kemenangan saat mereka berhadapan di laga kedua fase grup, tambahnya.